Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Erlana. Saya lahir di Oku Timur pada tanggal 19 Oktober tahun 2000. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saat ini saya sedang membuat sebuah video dokumenter mengenai proses pembuatan anyaman tikar purun yang ada di Desa Betung untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya yang diampu oleh Bapak Willy Lontoh MPD. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Desa Betung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Mayoritas pekerjaan orang-orang di desa ini adalah petani. Sehari-hari kegiatan orang-orang di desa ini bercocok tanam di kebun milik sendiri maupun orang lain. Desa ini tergolong desa tertua yang berada di pesisir Komering, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Nama Desa Betung terinspirasi dari rumpun bambu betung yang menjadi salah satu habitat di desa tersebut. Dikabarkan Desa Betung telah berdiri sejak tahun 1520 dan ditempati oleh pengungsi yang berasal dari Lampung. Di dalam Desa Betung terdapat sedikitnya 52 makam bersejarah, hasil asimilasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam, seperti Ambali Bali, Anjojo, Sidokah-Rumpo, Manjau Diharani, Bumiah, dan Turun Bara. Di desa ini memiliki kerajinan tangan, yaitu anyaman tikar purun, di mana anyaman tikar purun ini menjadi ladang pencaharian sebagian kecil ibu-ibu di desa ini. Itu kan asal usul tikar itu ya, itu kan ini namanya gulma kan, rumput liar itu kan, rumput liar. Jadi zaman dulu itu olehnya ya banyak itu, karena bukan zaman sekarang itu kebanyakan plastik, kebanyakan dari itu bahan-bahan ini kan. Nah jadi kalau zaman dulu itu ya nenek moyang dulu coba-coba di ini diambil, jadi di itu kan. Sudah diambil itu dijemur, dari dijemur itu dipotong, lalu ditumbuk itu sampai jadi ini kan tipis jadinya. Jadi itu tuh setelah itu baru dicoba-coba
seperti kita ini dijadikan anyaman kan. Jadi anyaman itu, nah rupanya berhasil. Jadi zaman dulu itu nggak ada apa-apa, cuman ada tikar itulah. Dan itu yang di pedamaran itu, itulah selaku mata pencarian. Iya. Kalau di kita ini, ya dulu yang namanya pencarian, kalau sekarang itu sudah berubah, banyak yang nyadap karet lah, banyak yang sawah. Jadi dikenakan satu hari itu cuma dapat satu yang anyaman itu seharganya sampai 12.000 per lembar. Kalau di pedamaran itu tradisi, sudah tradisi. Jadi di semua itu di pedamaran itu dari dulu itu sampai sekarang namanya kelompok-kelompok kerjanya. Kalau di kita tidak, iya lain-lain. Yang pedamaran itu sering ke tempat kita, tempat dia mencari. Dulu pakai perahu dia kan dulu dari pedamaran itu jual apa-apa seperti dari itu apa namanya tikar itu diantar ke sini. Tapi di kita ini kurang kemajuan, olehnya kita bikin produksi sendiri itu. Jadi itulah cerita-cerita daripada tikar tersebut ya. Batu panggusuk digunakan sebagai pelicin atau penghalus tikar. Gunting digunakan untuk memotong sisa-sisa tikar. Panumbuk digunakan untuk menumbuk tikar yang sudah dikeringkan. Papan tumbuk digunakan sebagai alas tumbuk purun agar purun cepat pipih. Purun adalah salah satu tanaman yang tumbuh di dekat air atau rawa gambut. Tanaman ini berwarna abu-abu hingga hijau, dengan bentuk daun yang mengecil dan ujung simetris, berwarna kemerah-merahan. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan oleh sekelompok perempuan di berbagai wilayah gambut. Tahap pertama yaitu penjemuran tikar, yang biasanya diperlukan waktu kurang lebih 2-3 hari. Setelah kering, selanjutnya adalah proses penumbukan. Tikar menjadi pipih. Proses ini biasanya dilakukan warga secara beramai-ramai maupun individu. Proses selanjutnya yaitu pembersihan tanaman purun yang sudah ditumbuk. Purun yang sudah kering tadi sudah siap dijadikan anyaman tikar purun.
Asal-usul anyaman tikar ini sudah ada sejak orang-orang terdahulu. Dahulu orang-orang di desa ini menggunakan tikar purun untuk alas menjemur padi, sampai sebagai pengganti kain kafan saat masa penjajahan dahulu. Tetapi semakin majunya perkembangan zaman, penggunaan anyaman tikar ini hanya untuk alas tidur maupun alas duduk. Meskipun dengan seiringnya perkembangan zaman, tikar purun ini tetap diminati di desa ini. Meskipun sudah ada alas tempat tidur yang lebih layak dan lebih baik, tetapi masyarakat di desa ini tetap memakai tikar purun dalam kehidupan mereka, baik dalam keseharian maupun dalam setiap adat istiadat mereka, seperti acara sedekahan, pernikahan, maupun acara kematian.
Menganyam tikar ini sudah berapa lama, Bu? Udah 3 tahun lah kali. 3 tahun ya, Bu. Kok harga 6.000. Dari harga 6.000. Iya. Cakak 8.000, cakak 9.000, naik 10.000, Dan sekarang harganya berapa, Bu? 16.000. 16.000. Yang sampai saya dah kok harga 12.000 tenang-tenang. Sampai cakak saya. Dalam satu hari bisa menghasilkan berapa tikar? Ini. Oh, itu. Ya, anyaman ini. Itu tergantung. Kalau nggak capek 2. Kalau capek cuma 1. Ya badan lamun gawi galak sah. Ini aja kadang-kadang 2 bisa. Menganyam tikar ini adalah pekerjaan ibu satu-satunya atau sampingan, Bu? Sampingan kalau minyak di rumah pola ngomong. Pekerjaan pertamanya apa, Bu? Apa? Pekerjaan awalnya apa, Bu? Kerjaan Berkebun. rumah. Nah, rumah. Di rumah sudah nanam sampai nanam gota. Termasuk bukan poe aja rumah hanya. Panjang tikar ini kurang lebih 150 cm dengan lebar kurang lebih 100 cm. Motivasi saya dalam membuat video ini bertujuan untuk mengajak teman-teman semua, termasuk diri saya pribadi, untuk terus menjaga dan melestarikan apa yang telah nenek moyang kita warisi, agar terus ada dan bisa dinikmati untuk diri kita dan penerus kita di masa depan.